Yo, halo guys, ya kembali lagi bersama gue kan di berita anime dalam seminggu. Ya, ada berita apa aja dalam seminggu terakhir ini. Dan ya, untuk berita pertama ada anime I Was Reincarnated as the Seven Prince atau Dainana OG mendapatkan season keduanya. Ya, ini adalah anime yang desain MC-nya itu rada aneh ya, bukan aneh anjir, rada agak lain. Ya, walaupun desain karakter MC-nya, karakter cowoknya itu agak lain, cuma untuk animasi action ini lumayan bagus ya kan. Walaupun mungkin untuk secara cerita ya biasa aja gitu, mid anjir. Ya mungkin ratingnya sekitaran 7 lah ya. Cuma untuk animasinya gila, itu bagus banget ya kan untuk anime yang seperti ini. No komen banget ya untuk ceritanya dan desain karakternya, karena itu desain karakter ya itu keputusan sama yang desain karakter gitu, bukan dari apa-apa ya kan. Ya lu kalau mau protes tuh yang desain karakter ya kan. Untuk animasi ya itu gila banget. Untuk episode 2 episode terakhir gitu, itu apa itu si maidnya siapa sih, Sylvia ya. Sylvia itu gila, itu teknik berpedang apaan anjir ya kan. Ya itu adalah salah satu episode yang lumayan hype gitu kalau menurut gua ya kan untuk anime Dainana OG ini. Nggak nyangka aja gua ya kan anime yang seperti ini yang mungkin ceritanya ya udah gitu bisa menghadirkan animasi yang seperti ini. Dan ya untuk berdasarnya ada anime seri Ghost Squad season 2 merilis visual dan trailer terbaru. Anime ini dijadwalkan tayang pada bulan Oktober 2024 mendatang. Ya ini adalah anime isekai yang episode awalnya tuh MC-nya itu terbunuh karena pas naik bis itu malah ketabrak kereta ya kan. Ini Jepang agak lain ya kan. Maksud gua kan kalau Jepang itu negara disiplin ya. Ini kok tiba-tiba ada kecelakaan bis ya kan, yang nabrak kereta ya kan. Apakah ada malfungsi atau apa, gua lupa gitu apa ya namanya cerita anime ini, karena ini udah lama gitu ya. Bukan udah lama sih, maksudnya kan ini zaman covid ya kan. Nggak terlalu ngena gitu untuk animenya, nggak terlalu apa ya diingat lah istilahnya. Jadi gua kurang tahu apakah ini ada palang perlintasannya atau enggak. Cuma kan kayak jarang aja gitu orang Jepang langgar peraturan ya kan. Bayangin masuk isekai jalur orang yang ceroboh gitu. Dan anime ini tuh kalau nggak salah habis di isekai itu dia diselamatin sama bangsawan ya kan. Habis diselamatin bangsawan terus pas ending seasonnya itu kalau tidak salah dia malah kawin lari sama si bangsawan yang menyelamatkannya ya kan. Ya pokoknya begitulah ya. Dan ya untuk berdasarnya ada anime Suicide Squad isekai merilis animasi openingnya. Ya bayangkan belum rilis animenya sudah rilis openingnya ya kan. Kalau misalnya kalian suka mungkin isekai yang rada unik, mungkin ini ada salah satu anime isekai yang lumayan unik ya. Walaupun ya wah isekai lagi ya, cuma kan ini ada embel-embel jokernya ya kan, DC Animation ya kan. Bayangkan woi. Dan ya untuk berikutnya ada anime Mometari Lily merilis visual dan trailer terbaru. Ya ini adalah anime original dari studio Gohan ya kan, yang animasi kameranya itu sangat mengwadau sekali dan memang ciri khas lah ya anime Gohan. Untuk visual ya kan, untuk stylenya juga ya kan, itu bayangkan rambut ya kan. Dan ya untuk kalau misal gua lihat trailernya, ini anime tuh kayak School Magic gitu nggak sih? Gua kurang tahu juga ya kan. Ya pokoknya seperti itu. Trailernya gue lihat itu kayak ingin ekspresif gitu ya kan, banyak apa ya ekspresi dari karakternya. Dan untuk fisiknya ya kan, apa sih istilahnya itu yang goyang-goyang kayak rambut ya kan, rambut kena angin atau mungkin anu-anu yang bergoyang-goyang. Nah itu gila sekali ya kan untuk studio Gohan ini untuk animasinya ya, yang agak lebay kalau menurut gua ya kan. Bayangkan itu lu lari-lari kayak nggak pakai. Dan ya untuk berisanya ada anime Suma Sougakushei ni Naru merilis trailer terbarunya. Anime ini dijadwalkan tayang pada bulan Oktober 2024 mendatang. Ya ini adalah anime yang lu reinkarnasi kembali ya kan. Dan ya ini adalah anime ini tuh sebenarnya udah ada adaptasi live actionnya ya kan. Kalau misalnya kalian pernah melihat klip ini, nah ini animenya ya kan. Dan untuk anime ini sih diadaptasi kalau nggak salah itu dari manga atau light novel ya, gue kurang tahu juga ya kan. Ya pokoknya yang diadaptasi itu live actionnya dulu ya kan. Jadi kalau misal kalian mimpi bahasa autor bukan masa itu cuy, itu masalahnya tuh cerita ini udah diadaptasi menjadi live action ya kan. Jadi dan kalau misalnya kalian pernah lihat
klip live action yang ini. Waduh, ya pokoknya seperti itu untuk anime ini. Ya kalau misalnya dibilang halu sih enggak ya, cuma kan kayak keajaiban aja gitu kalau misalnya istri lu tiba-tiba meninggal terus tiba-tiba reinkarnasi menjadi sosok yang lain gitu ya. Ya kan bener kan, reinkarnasi cuy. Ya kali reinkarnasi jadi orang dewasa kan nggak gitu anjingnya kan, pasti reinkarnasi dari bayi dulu, bayi tumbuh terus pas sudah bocil kan sudah bisa jalan kemana-mana, akhirnya dia mencari suaminya kembali ya. Jadi ya kalau misalnya dibilang pedo sih tidak ya, gue kurang tahu juga, cuma itu kan reinkarnasi gitu loh, pikirannya itu pikiran dia yang lama ya kan sebelum reinkarnasi, jadi ya sah-sah aja. Toh si yang laki-lakinya itu malah agak kaget gitu, ini siapa ini kok tiba-tiba nyamperin gue terus ngaku-ngaku istri gue ya kan rada takut juga ya gue ya kalau misalnya itu ada di beneran anjing. Ya pokoknya seperti itulah ya. Dan ya untuk beritanya ada anime The Elephant Samurai merilis PV terbarunya ya, ini biasa lah ya, PV doang. Dan untuk beritanya ada anime Violet Frame merilis visual dan trailer terbarunya ya, ini juga PV doang ya kan. Gua nggak tahu anjing itu anime ceritanya bagaimana karena gua memang malas aja gitu untuk mencari sinopsisnya. Dan ya itu ada berita terakhir untuk seminggu terakhir ini ya. Paling apa sih anime yang paling unik adalah anime yang istri lu reinkarnasi ya kan. Itu menurut gue bukan mimpi bahasa autor ya kan, itu ya normal anjing ya kan. Ya kan dia reinkarnasi masa jadi orang dewasa, itu mah namanya yang rasukin orang ya kan, jadi arwah gentayangan namanya kalau misalnya langsung jadi orang dewasa, dan nggak logik aja gitu kan, namanya reinkarnasi anjing. Ya mungkin gitu aja ya untuk berita seminggu terakhir nih. Kalau kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa follow dan like video ini, dan ya sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye. Yo.